Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, relawan satukan Indonesia, relawan Jogja satukan Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali karena bisa hadir di Jogja. Kemarin saya terbang ke 5 provinsi. Pagi subuh di Istana Bogor itu di Jawa Barat. Kemudian menuju ke Provinsi DKI Jakarta untuk masuk ke Halim. Sudah 2 provinsi. Kemudian siangnya terbang ke NTB, Nusa Tenggara Barat. 3 provinsi. Sorenya terbang ke Pulau Dewata, ke Bali. Ada 2 acara di sana sampai jam 10. Selesai. Saya terbang ke Jogja tengah malam. Sampai di sini sudah 12:30. Berarti Jawa Barat, DKI Jakarta, NTB, Bali, Jogja. 1 hari 5 provinsi. Itulah apa yang ingin saya katakan, itulah besarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Jogja adalah miniaturnya Indonesia. Saya dididik dan ditempa di Jogja. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Sagan, saya tahu. Kalau ada yang bertanya mengenai Jalan Kaliurang, saya juga tahu. Kalau ada yang bertanya mengenai Pogong, saya tahu. Kalau ada yang bertanya mengenai nonton sekaten, saya sering. Jadi sekali lagi, Jogja adalah tempat saya dididik dan tempat saya ditempa. Apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini? Sekali lagi, negara ini adalah negara besar. Penduduk kita sekarang sudah 269 juta. 269 juta. Dan kita ini dianugerahi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda-beda. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda budaya, berbeda bahasa daerah. Dan semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelurti, semuanya ada di Jogja. Ada yang dari Jawa Barat, mana? Sampurasun. Ada yang dari Sumut, Medan, mana? Horas. Ada yang dari Karo, ada Karo. Maju-Ajua. Ada yang dari Jogja. Sugeng Enjang, kula nuwun.
Inilah negara kita Indonesia. Kita harus menyadari bahwa negara ini memang diberikan oleh Tuhan, dianugerahi oleh Allah SWT berbeda-beda. Ini yang harus kita sadari. Jangan sampai karena urusan politik, pilihan bupati, wali kota, gubernur, dan pilpres, kita merasa tidak seperti saudara lagi. Jangan sampai seperti itu. Siap. 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 Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa tanggal 17 April 2019 tinggal 24 hari, betul ya? 24 hari. Hati-hati, jadi hati-hati, waktu tinggal 24 hari. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Untuk berani dan melawan kabar-kabar fitnah. Untuk berani melawan kabar-kabar bohong. Karena sekarang tidak hanya di media sosial, tetapi dari pintu ke pintu sudah mulai merusak dan ingin memecah belah negara ini. Ada yang mengabarkan kalau nanti Jokowi Ma'ruf Amin menang, pendidikan agama akan dihapuskan. Itu kabar bohong, itu kabar fitnah, itu hoax. Kalau Jokowi Ma'ruf Amin menang, nanti azan akan dilarang. Hati-hati, hati-hati kabar-kabar seperti ini. Azan akan dilarang. Hati-hati, ini adalah cara-cara berpolitik yang tidak beretika, cara-cara berpolitik yang tidak bertata krama. Karena yang di hadapan saya adalah para intelektual, kaum terpelajar, kaum terdidik, saya ingin menyampaikan bahwa landscape politik global ini sudah berubah. Landscape ekonomi global juga sudah berubah. Landscape sosial global juga sudah berubah. Dan itu nanti akan berimbas pada landscape ekonomi nasional, landscape politik nasional, landscape sosial nasional kita. Apa yang ingin saya sampaikan? Negara ini adalah negara besar, kapal besar, tentunya juga tantangan dan rintangannya juga tantangan besar dan rintangan yang besar. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semuanya untuk bersatu, untuk rukun bersama-sama membangun negara ini. Sanggup? Sanggup? Acungkan jempol. Acungkan jempol. Acungkan jempol. Saya beruntung setelah lulus kuliah, saya bekerja, masuk ke dunia usaha, kemudian masuk ke dunia pemerintahan, dunia politik sebagai wali kota di Solo 2 kali. Kemudian sebagai gubernur DKI. Kemudian sekarang sebagai presiden sudah 4,5 tahun. Apa yang ingin saya sampaikan? Menahkodai kapal sebesar Indonesia dengan 269 juta ini perlu nahkoda yang berpengalaman.
nahkoda kapal sebesar Indonesia ini sekali lagi memerlukan nahkoda yang berpengalaman, dan saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memulainya dari bawah. Memulainya dari kecil, mengelola kota, mengelola provinsi, dan mengelola negara. Inilah pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Diperlukan kemampuan dan kecakapan mengelola negara dengan seberagam Indonesia, sebesar negara kita Indonesia ini. Jangan berikan kepada kita semuanya pemimpin yang coba-coba. Benar enggak? Benar enggak? Jangan dipikir gampang dan mudah mengelola negara sebesar Indonesia. Benar enggak? Tetapi yang paling penting pemimpin itu harus bisa memberikan aura optimis kepada rakyatnya. Jangan sampai pemimpin itu justru membawa pesimisme, menakut-nakuti. Indonesia akan bubar 2030. Katanya Indonesia akan punah. Loh. Pemimpin itu ada tantangan sebesar apapun, dia harus di depan. Pemimpin itu ada rintangan sebesar apapun, dia harus di depan. Jangan mengajak rakyat untuk pesimis. Jangan menakut-nakuti. Apalagi menakut-nakuti rakyat. Saya ini sebetulnya sudah diam 4,5 tahun. Difitnah saya diam. Empat setengah tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Bukan untuk diri saya, tetapi ini untuk negara. Coba, menuding saya, Presiden Jokowi itu antek asing. Perlu saya sampaikan,
perlu saya sampaikan. Tahun 2015, yang namanya Blok Mahakam yang sudah dikelola lebih dari 50 tahun oleh Impact dan Total dari Perancis dan Jepang, sudah kita ambil 100%. Saya tidak pernah cerita saat itu, saya diam. Yang kedua, yang namanya Blok Rokan dikelola oleh Chevron dari Amerika sudah lebih dari 90 tahun. 2018 pertengahan sudah dimenangkan 100% oleh Pertamina. Saya juga diam saja, saya nggak pernah cerita. Masih dituding-tuding lagi, Presiden Jokowi anti asing, saya diam. Yang ketiga, akhir 2018 kemarin, yang namanya Freeport sudah dikelola oleh Freeport McMoran sampai 40 tahun lebih. Kita diam saja. Saya juga tidak banyak bicara kemana-mana, tetapi negosiasi itu terus kita lakukan. Dan akhir 2018 kemarin sudah mayoritas 51,2% kita ambil alih Freeport. Pertanyaan saya, dipikir gampang dan mudah mengambil alih seperti itu. Dipikir gampang dan mudah mengambil seperti itu. Itu masih dituding-tuding anti asing, saya diam. Tetapi sekali lagi, hari ini saya sampaikan bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu saya jawab. Supaya orang ngerti bahwa kita telah melakukan sesuatu. Dulu, saya ingat, tahun 2016, ingat, ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 9 line dari Laut Cina Selatan. Saya dituduh anti asing. Saat itu ingat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu. Pertanyaan saya terakhir sekarang. Di Provinsi Yogyakarta ini nanti 17 April mau dapat berapa persen? Dapat berapa persen? Dapat berapa persen? Ada yang ngomong itu 80, benar. Awas kalau nggak dapat 80. Berapa di sini? 90. Awas kalau nggak dapat 90. Saya tidak ingin memberikan target gede-gede. Catatan saya di tahun 2014 di Jogja itu kita hanya dapat 50. Tapi kita ingin di 2019 ini kita harus dapat di atas 70%. Sanggup Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian? Saya kalau memberi angka itu realistis. Realistis
lewat kalkulasi, lewat perhitungan-perhitungan. Tetapi ini juga memerlukan kerja keras, waktu tinggal 24 hari lagi. Marilah kita mengajak teman-teman kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita sekampung, se-Jogja ini untuk datang berbondong-bondong ke TPS di tanggal 17 April yang akan datang. Siap? Siap? Sebentar, saya tadi lupa, ini terakhir saya tadi lupa. Bahwa ke depan, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa ke depan nanti sekarang kan sudah ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar sampai SD, SMP, SMA, SMK. Ke depan kita akan mengeluarkan yang namanya Kartu KIP Kuliah seperti ini. KIP Kuliah ini adalah untuk menjamin anak-anak kita supaya bisa kuliah di akademi, di perguruan tinggi, di universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini. Karena arah ke depan kita adalah, karena arah 5 tahun ke depan kita adalah pembangunan sumber daya manusia. Kita tidak ingin terjebak kepada middle income trap. Enggak, kita enggak mau. Iya, kita tidak mau terjebak pada middle income trap. Negara dengan pendapatan menengah. Jangan sampai kita harus memperbaiki infrastruktur kita, memperbaiki sumber daya manusia kita agar kita bisa masuk ke level negara maju. Tantangan kita yang berat ada 3. Yang pertama adalah tantangan kita. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur, ini tantangan kita. Yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia kita. Yang ketiga adalah reformasi struktural institusi lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Kalau ini bisa kita lakukan, saya meyakini negara kita akan bisa melompat menjadi negara maju dengan pendapatan yang tinggi. Kuncinya ada di situ. Saudara-saudara sanggup mendukung itu? Saudara-saudara sanggup mendukung itu? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi terakhir saya sangat menghargai pertemuan di pagi hari. Ini yang panas, saya tahu ini panas sekali, tapi saya sangat menghargai Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya tidak bergerak satu senti pun dan tetap di sini menemani saya. Oleh sebab itu saya sangat menghargai dukungan yang diberikan kepada Jogja Satukan Indonesia, relawan Jogja Satukan Indonesia pada pagi hari ini. Semoga kerja-kerja kita dalam hari-hari terakhir ini bisa memberikan angka yang lebih baik pada angka elektabilitas nasional dan juga terutama di Yogyakarta. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kami mohon berkenan kepada Bapak Jokowi untuk tetap di panggung jempol. Dan setelah ini ada suatu persembahan istimewa. Baik, dan wow, luar biasa Bapak Jokowi, dan sesaat lagi Bapak Jokowi akan ada satu persembahan dari Paguyuban Alumni ISI Yogyakarta Paijo. Karya Bapak Dumadi. Baik, patungnya sudah kita saksikan.
Dan patung Bapak Jokowi ini adalah persembahan dari teman-teman Paijo.